Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Alustiawan. Hari ini kita akan merancang atau membuat topologi ini di Pinet Lab dengan ketentuan bahwa nantinya setiap PC akan dapat melakukan ping ke networknya sendiri dan juga ke internet atau google.com. Namun sebelum kita merancang topologi ini, kita terlebih dahulu memerlukan beberapa aplikasi yang perlu kita install agar dapat membuat topologi ini di Pinet Lab. Pertama yang kita butuhkan adalah VMware, kemudian Winbox, dan juga PuTTY. Nah, nantinya Pinet Lab versi 5.3.13 OVA ini akan kita buka di VMware Workstation-nya. Pertama, kita buka terlebih dahulu VMware-nya, kemudian kita open a virtual machine. Di sini sudah ada Pinet Lab versi 5.OVA. Kita buka. Di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan namanya bebas. Kemudian teman-teman pilih di mana teman-teman ingin menyimpan file teman-teman. Nah, setelah teman-teman memilih storage yang teman-teman inginkan, kemudian kita pilih import. Setelah proses import selesai, terlebih dahulu kita akan melakukan penyetingan pada virtual machine ini. Teman-teman pilih edit virtual machine setting, kemudian ke bagian prosesor, dan teman-teman perlu mencentang ketiga bagian ini. Nah, selebihnya teman-teman sesuaikan dengan spesifikasi laptop teman-teman, mulai dari memori, kemudian prosesor, jumlah core, dan lain sebagainya. Jika sudah, teman-teman pilih OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan power on pada virtual machine ini. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk melakukan login. Untuk pertama kali, kita akan melakukan login dengan menggunakan root. Kemudian passwordnya adalah Pinet. Bisa teman-teman lihat di bagian sini, passwordnya adalah Pinet untuk default passwordnya. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan sebuah password baru. Silakan teman-teman masukkan password yang mudah diingat. Kemudian diminta untuk masukkan kembali password yang sudah kita ketik tadi. Ini kita biarkan default. Pilih DHCP, biarkan default. Direct connection. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta login kembali dengan menggunakan password baru yang sudah teman-teman masukkan tadi. Di sini kita masih menggunakan root, namun passwordnya sudah berubah menjadi password yang teman-teman buat tadi. Nah, jika passwordnya benar, di sini akan muncul informasi bahwa Pinetnya akan berjalan di IP 192.168.194.145. Di sini kita akan coba masuk ke dalam Pinetnya melalui browser. .194.145. Nah, di sini teman-teman pilih yang offline mode. Nah, teman-teman akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Di sini untuk default account sudah tertera bahwa username-nya adalah admin dan juga passwordnya adalah Pinet. Kemudian kita pilih HTML console dan juga kita isi captcha-nya. Kemudian kita klik login. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan login atau kita sudah berhasil masuk ke dalam workspace Pinetnya.
Kemudian kita akan membuat file lab baru. Kita klik icon ini, add new lab. Kemudian teman-teman masukkan namanya. Kemudian klik add. Kemudian teman-teman klik kanan, pilih node, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa pilihan dari mikrotik atau alat ini masih belum tersedia karena kita belum melakukan instalasi di aplikasi putih. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi putih. Nah, di sini kita masukkan IP yang ada di sini tadi, tempat kita melakukan login ke Pinet Lab. 192.168.194.145. Connection type-nya SSH, ini portnya 22. Kemudian kita pilih open. Kemudian kita akan pilih login as root. Kemudian passwordnya adalah password yang teman-teman buat tadi. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan login. Lalu setelah itu kita akan melakukan browsing. Kita cari iShare 2. Nah, di sini teman-teman masuk ke dalam Pinet Lab repo iShare 2 di GitHub. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Dan teman-teman perhatikan ada bagian widget di sini. Dan teman-teman copy di sini. Lalu kita paste ke dalam putih. Seperti ini. Kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Nah, jika muncul pilihan seperti ini, default no, maka kita ketik N. Kita pilih yes. Kita biarkan default, enter saja. Kita defaultkan saja, yes. Nah, kemudian setelah selesai melakukan instalasi, kita akan ketik kembali di sini yaitu iShare 2 search mikrotik. Nah, di sini kita dapat melihat repository mikrotik yang tersedia. Untuk melakukan downloadnya, kita perlu mengetik perintah iShare 2 full kemu. Kita pilih yang (7.1) nomor 927 iShare 2 full kemu 927. Seperti ini. Bisa teman-teman lihat proses mendownloadnya sedang berlangsung. Nah, di sini sudah ada pernyataan bahwa installation complete successfully. Kita kembali lagi ke lab kita tadi. Sebelum kita kembali, kita masuk ke system setting. Kemudian pilih fix permission. Klik OK. Kembali ke main. Lalu kita buka kembali lab yang sudah kita buat tadi. Open. Klik kanan, pilih node. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa mikrotik router OS sudah terinstall. Baik, kita akan lanjutkan perancangan topologi kita sesuai dengan gambaran seperti ini.
Pertama, kita klik kanan, pilih Node, kemudian Mikrotik, Router OS. Dan perlu diingat bahwa bagian ini, Kemu option-nya perlu kita hilangkan. Kita hapus, kemudian save. Nah, kita atur supaya menyerupai seperti rancangan topologi ini. Hilangkan Kemu option, save. Lupa diganti namanya, edit, name-nya Mikrotik 2. Nah, kita sudah punya 3 buah Mikrotik di sini. Kemudian kita perlu menambahkan internet ini. Pilih node, pilih network. Tipenya management cloud 0. Seperti ini. Nah, kemudian VPC-nya. Klik kanan, node, virtual PC. Setelah seperti ini, kita akan hubungkan dari sini Mikrotik ke internet ETH1. Untuk router semuanya menggunakan ETH1 ke internet. Nah, kemudian untuk ke PC menggunakan ETH2 dari router. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan meminta atau melihat IP yang ada di Mikrotik atau router supaya nanti bisa kita konfigurasi melalui Winbox. Kita klik tombol play ini di setiap router. Kemudian kita masuk ke dalam terminalnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk melakukan login. Untuk pertama kali kita dapat mengetikkan admin di sini. Kemudian passwordnya kosongkan saja. Nah, di sini kita pilih N. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan password baru. Pilih password yang mudah teman-teman ingat. Kemudian disuruh repeat. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam terminal Mikrotik. Namun di sini bisa teman-teman lihat terdapat sedikit error di dalam terminal atau konsolnya. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir, cukup menekan tombol Ctrl L. Nah, di sini sudah bersih. Kemudian teman-teman ketik IP@PR. Nah, di sini sudah muncul IP address dari Mikrotik 1. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi dari Winbox. Lakukan hal yang sama kepada kedua Mikrotik lainnya. Nah, di sini masing-masing dari IP Mikrotik sudah kita dapatkan, yaitu 192, 168, 194, 146, kemudian 147, kemudian 148. Nah, di sini kita akan membuka aplikasi Winbox. Ini.
Kemudian di bagian connect to kita masukkan ketiga IP dari mikrotik ini. 92.168.94.146. Kemudian kita add mikrotik kedua 147 add. Kemudian yang ketiga adalah 148. Untuk ketentuannya di sini bisa kita perhatikan bahwa mikrotik yang pertama menggunakan IP 10.10.10.0, kemudian statik. Yang kedua menggunakan IP 20.20.20.0 menggunakan DHCP atau IP otomatis, dan yang ketiga adalah 30.30.30.0 dan juga menggunakan statik. Sini kita konfigurasi terlebih dahulu mikrotik pertama milik kita dengan menggunakan IP statik. Sini 146 adalah mikrotik pertama kita klik connect. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke bagian IP, kemudian address, kita pilih tanda tambah di pojok kiri atas. Kemudian kita masukkan IP 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya adalah Ether 2. Nah, di sini otomatis akan muncul IP atau network 10.10.10.0 sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita akan pergi ke IP, kemudian firewall, di tab NAT kita klik icon tambah sekali lagi, chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, action kita pilih yang masquerade, kita pilih OK, kemudian kembali lagi ke IP, kemudian DNS, kita isi servernya menjadi 8.8.8.8. kemudian klik tanda panah ke bawah ini, kita isi 1.1.1.1, dan kemudian kita centang bagian allow remote request. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah konfigurasi di Winbox selesai, kita masuk ke bagian virtual PC. Jangan lupa terlebih dahulu posisi PC-nya masih belum di start. Kita pencet tombol start di bagian atas. Nah, setelah PC-nya kita jalankan, maka warnanya akan menjadi berbeda dengan PC yang belum kita start. Untuk masuk ke dalam konsol atau terminal dari PC ini, kita klik 2 kali di bagian PC-nya. Nah, kemudian kita tambahkan IP statik untuk PC ini. IP address, IP saja 92.10.10.10.2/24. kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Baik, kemudian kita tambahkan lagi IP DNS 10.10.10.1. Nah, untuk mengecek apakah IP ini sudah terimplementasi di PC ini, maka kita akan ketik perintah show IP. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan IP-nya 10.10.10.2/24, gateway-nya 10.10.10.1, DNS-nya juga 10.10.10.1. Kemudian kita akan melakukan tes ping ke google.com. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini pingnya berhasil.
Kemudian kita cek lagi ke 888. Berhasil. Kemudian selanjutnya ketentuan berikutnya adalah berhasil melakukan ping di network sendiri atau mikrotik. Berantakan. Kita lihat mikrotik ini adalah mikrotik 1 yang IP-nya 168.146. Kita coba ping 92.168.146. Baik, di sini juga berhasil. Maka konfigurasi untuk PC pertama dan juga mikrotik pertama sudah terpenuhi atau selesai. Kemudian lanjut ke PC kedua. Di sini kita disconnect terlebih dahulu Winbox-nya. Di sini sudah ada IP dari mikrotik atau router kedua kita. Kita connect. Nah, ketentuan selanjutnya adalah mikrotik ini atau IP ini harus memiliki IP DHCP atau otomatis. Kita akan lakukan konfigurasinya kembali di Winbox. Pertama-tama pergi ke IP address, kemudian plus 20.20.20.1/24. Interface-nya Ether 2. Oke. Di sini networknya sudah sesuai dengan ketentuan. Kembali ke Winbox, kemudian ke IP, firewall, NAT, plus chain NAT, out interface, Ether 1, kemudian action, masquerade. Oke. Kemudian kita ke IP, DHCP server, DHCP setup, DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2, next. Address space-nya ini kita biarkan default, next. Kemudian kita pilih ini dari 2. Jadi nanti 254. Next, biarkan default saja. Kemudian next. Dan setupnya sudah berhasil. Nah, kemudian kita jalankan PC kedua ini. Start. Klik 2 kali WWN PC-nya. Kemudian kita ketikkan DHCP. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP 20.20.20.254. Kita pastikan dengan ketik perintah show IP kembali. Nah, di sini kita bisa lihat gateway-nya 20.21, 20.20, 254, kemudian DNS-nya ini. Kita akan coba melakukan ping ke Google. Berhasil. Baik, ping ke Google berhasil. Kemudian kita akan coba lakukan ping ke mikrotik milik PC ini. 194 mikrotik 2 adalah 147. Bisa dilihat bahwa ping berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di mikrotik ketiga dan juga VPC ketiga. Di sini langkahnya hampir sama persis dengan mikrotik pertama, hanya saja berbeda konfigurasi IP-nya, yaitu menggunakan network 30.30.30.0/24. Kita akan lakukan konfigurasi tersebut. Kita disconnect terlebih dahulu. Kita connect ke
mikrotik ketiga sama, kita pergi ke IP address plus kemudian kita masukkan IP 1/24 interface-nya Ether 2, kemudian oke. Ini networknya sudah sesuai. Kemudian kita ke IP firewall NAT plus out interface Ether 1, actionnya kita masquerade, oke. Kemudian ke IP DNS 8.8.8.8, tanda panah di bawah 1.1.1.1. Jangan lupa dicentang allow remote request. Oke. Sudah. Sekarang kita jalankan VPC 3. Masuk ke konsol. Kita tambahkan IP-nya .2/24 30.1. Kemudian IP DNS kita pastikan dengan mengetik perintah show IP. Sini sudah sesuai bahwa kita menggunakan network 30. Kemudian kita lakukan uji coba ping ke Google. Kita coba melakukan ping ke google.com. Baik, berhasil. 888. Oke, berhasil. Kemudian kita coba ping ke router mikrotiknya. Mikrotik 3, IP-nya tadi adalah 148. Berhasil. Nah, jadi ketiga jaringan ini atau ketiga mikrotik dan masing-masing VPC yang dimiliki oleh mikrotik sudah bisa melakukan ping ke router maupun ke internet. Sekian dari saya, terima kasih.